Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Abdul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi nuril mayamin. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam واشرح ضرائين الضرط بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وستبصر ويبصرون بأيكم المقتول. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus pengurus serta amir masjid Masjid Agung Al-Hijrah dan hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan, keafiatan, murah rezeki, dalam barokah. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita semua masuk surga berghairi hisab. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, izinkan Al-Fakir mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Bapak Ibu saudara, ayat ini menjelaskan tentang tiga tingkatan manusia yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan kemuliaannya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitab." Kami wariskan, kami berikan sebuah warisan keberkahan berupa Al-Kitab, berupa Al-Quran Al-Karim. Kepada siapakah Al-Quran itu diwariskan oleh Allah SWT? Kepada hamba-hambanya yang kami pilih. Alladzina astafayna min ibadihi, hamba-hamba yang kami pilih. Hamba-hamba terpilih itu derajat yang pertama, derajat biasa, yaitu zalimun li nafsi. Hamba yang terpilih tapi dia menzalimi dirinya. Apa arti zalim li nafsi dalam ayat ini? Huwa fa'ilun lil wajibat. Dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Dia salat 5 waktu, dia berzakat, berhaji, berpuasa. Dia lakukan semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Wa tarikun lil manhiyat. Tapi dia juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ilun liz-dzunubat dunal kufur. Tapi dia juga melaksanakan dosa, tapi bukan dosa kafir, dosa syirik.
Level manusia yang pertama adalah dia taat kepada Allah, rajin sholat, rajin berzakat, rajin puasa, rajin ibadah wajib, juga berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Tapi kadang kala dia berdosa, dia melakukan dosa kepada Allah SWT, tapi bukan dosa syirik. Maka derajat yang pertama ini adalah zalimun li nafsi. Maka dia termasuk manusia biasa. Yang kedua, Allah berikan derajat manusia yang kedua, muqtasid. Wa minhum muqtasid. Man hum al-muqtasid? Siapakah hamba Allah yang muqtasid itu, yang ada di tengah-tengah, pertengahan? Fa'ilun lil wajibat, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Wa tarikun lil manhiyat, dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Wa tarikun lil mahrumat dan muharramat wa syubhat, dan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang syubhat. Maka hamba Allah yang kedua ini disebut hamba muqtasid, pertengahan. Hamba yang kita sebut dengan hamba yang luar biasa, muqtasid. Sedangkan hamba yang istimewa, makhluk Allah yang istimewa, Allah sebut dengan sebutan sabiqun bil khairati biiznillah, manusia yang selalu berada terdepan dalam segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu terdepan dalam melakukan kebaikan, selalu terdepan dalam mengajak orang melakukan kebaikan, selalu terdepan melaksanakan perintah-perintah Allah, selalu terdepan untuk mengajak dan menyuruh orang untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Maka dia masuk dalam kategori manusia hamba yang istimewa yang Allah sebut dengan sebutan sabiqun bil khairat. Man sabiqun bil khairat, hamba yang terdepan dalam melakukan kebaikan itu. Fa'ilun lil wajibat, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa tarikun lil manhiyat, dia melarang, menjaga diri, memfilter diri dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah SWT. Wa tarikun lil syubhat, dan dia meninggalkan hal-hal yang syubhat. Wa da'imun lit taubat ila Allah, dan dia selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah kita orang yang beriman di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Seandainya kita melakukan dosa pun Allah masih muliakan kita. Itulah zalimun li nafsi. Sebab apa? Ada media, ada pencuci dosa yang Allah hadirkan kepada kita sekalian. Mukaffirat lidzunub, ada penghapus dosa-dosa. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Allah menjelaskan tentang bagaimana dosa hamba itu dihapus oleh Allah SWT, dimaafkan oleh Allah SWT, tergantung bagaimana caranya. Rasulullah SAW menjelaskan as-salawatu ila salawat, dari sholat ke sholat berikut. Sekarang kita sholat maghrib, kita menunggu hadirnya waktu isya. Salawat ila salawat, dari salawat ke salawat, dari salat ke salat. Itu penghapus dosa harian. Penghapus dosa harian adalah salat 5 waktu sehari semalam. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, apabila Anda menemukan 5 sungai, idza laqaitum anhar summa tasattumuha fiha, hal baqiyat min adranikum? Qalu bala ya Rasulullah. La. Para sahabat diberikan informasi oleh Rasulullah, jika engkau berjumpa menemukan 5 sungai yang jernih, kemudian engkau mandi di situ 5 kali, kira-kira masih tinggal masih ada daki kotoran yang ada pada badannya? Para sahabat menjawab, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kadzalika shalawat tutahhirna qulub. Begitu juga salat 5 waktu menghapus noda dosa. Maka beruntunglah kita semua, ya,
setiap waktu kita sholat, as-salawatu ila salawat, dan itu ciri orang yang beriman adalah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun persoalan, obatnya salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah, penghalang dari segala keburukan-keburukan dan kejahatan, baik keburukan yang sifatnya materi maupun keburukan yang sifatnya imateri, yang abstrak maupun konkret. Allah berikan filter melalui salat lima waktu sehari semalam. Makanya orang yang beriman, hebatnya orang yang beriman diberikan ketenangan oleh Allah. Tidak perlu minum obat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita orang yang beriman, coba dulu kita semua lihat orang Eropa sana. Orang Eropa itu dalam penelitian terakhir sekitar 89% mereka tidak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Tidak pernah, mereka itu kena penyakit insomnia orang Barat. Tidak bisa tidur malam. Coba orang beriman, kelompok sami kita semua ini, tidak perlu minum obat. Khatib naik mimbar, begitu khatib bilang alhamdulillah, ajak semua jamaah dulu. Tidak perlu minum obat itu. Yang paling aneh lagi, begitu khatib bilang barakallah, bangun semua. Tidak perlu dibangun-bangun ini. Kenapa? Karena kita sudah tenang. Hidup kita sudah tenang. Itulah gambaran kemenangan, ketenangan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka Allah berikan dosa penghapus dosa harian, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Sahabat ditanya oleh Rasulullah, hal baqiyat min adranikum, apakah masih ada kotoranmu jika kau mandi bersih selama 5 kali dalam 5 sungai yang besar tadi? Para sahabat jawab, tentu ya Rasulullah, tidak. Begitu juga sholat penghapus noda dosa. Alhamdulillah wa syukur. Al-Jum'atu ila Jum'at, dari Jumat ke Jumat, itu juga penghapus dosa mingguan. Saking begitu mulianya Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jumat ke Jumat itu penghapus dosa mingguan. Rahman rahimnya Allah SWT. Sehingga tidak ada jalan kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada jalan kita tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Karena sholat 5 waktu sehari semalam menghapus dosa sehari-hari. Kemudian Jumat ila Jumat, dari Jumat ke Jumat. Lusa setelah lusa ada Jumat. Kemudian Jumat berikutnya kita laksanakan sholat Jumat. Itu mukaffiratun, itu menjadi penghapus dosa mingguan. Insyaallah. Kemudian Ramadhanu ila Ramadhanah, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima Ramadan, menjadi penghapus dosa tahunan. Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita puasa Ramadan, ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya, itu selama 1 tahun itu Allah Allah delete, Allah hapus noda dosa hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-umratu ila al-umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Misalnya kita semua umrah, hari ini umrah, sebentar lagi umrah lagi, besok lagi umrah lagi, atau tahun depan umrah lagi, tahun belakang lagi umrah lagi. Meskipun umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya, itu juga menghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mukaffiratun lima bainahunna majtabatul kaba'ir. Itu semua akan menjadi menghapus antara waktu itu, kecuali dosa-dosa besar yang tidak bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, setengah kecil, menengah, itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab. Nah, orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan-kebaikan itu,
selalu terpatri pada dirinya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'adata kullas sa'adah, sesungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan itu adalah ta'atullah wa ta'atur rasulih. Kemuliaan di atas kemuliaan, kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah taatnya hamba kepada Allah dan taatnya hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi itu. Karena apa sebabnya? Amrani mutlaqan. Ada dua perkara yang mutlak dilaksanakan oleh siapapun. Ta'atullahi wa ta'atu rasulih. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Janji Allah, wa may yuti'illah wa rasulah, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah, maka dia mendapatkan fawzan 'azima. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah. Ada namanya fawzun kabirun, pahala yang besar, kemenangan yang besar. Siapakah orang yang dapatkan fawzun kabir itu? Dia orang yang selamat dari api neraka, maka dia disebut dengan fawzun kabir, fawzan kabir. Kemudian ada yang disebut dengan fawzan azimah, keberuntungan yang mulia, al-fawzul azim. Siapakah yang mendapatkan al-fawzul azim itu? Adalah orang yang mendapatkan surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan fawzan azim. Artinya bahwa kita semua di saat kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah dengan baik, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam barometer, ukuran orang dekat dengan Allah SWT, semuanya terukur dalam sholat. Maka hakikat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah muhajir ilallah. Kita akan hijrah kepada Allah SWT. Di saat kita sholat, sesungguhnya kita sedang hijrah kepada Allah. Seperti nama masjid ini, Masjid Agung Al-Hijrah. Di saat kita bilang Allahu Akbar, intiqalil umurid dunya ila umuril akhirah. Begitu kita bilang Allahu Akbar, semuanya kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pindah dari urusan dunia ke urusan akhirat. Muhajir ilallah. Wa man muhajir ilallah? Siapakah mereka orang-orang yang hijrah kepada Allah? Wa may yuhajir ilallah fi sabilillah yajid fil ardi muradaman katsira wa sa'an katsira. Firman Allah Al-Quran. Siapa saja yang hijrah, hijrah itu dalam dimensi 5. Imam Ghazali mengatakan hijrah itu dalam dimensi 5. Intiqalur ruh ila ruh. Di saat Allah meniupkan ruh kepada hamba-Nya, Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Maka manusia min adamin ila wujudin, dari tidak ada menjadi ada. Itu hijrah ruhiyah. Allah SWT tiupkan ruh di arwah jasad manusia. Itu hijrah yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Intiqalur ruh ila ruh. Maka di saat intiqalur ruh ila ruh, siapa yang punya peran? Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita minta bahwa huruf saya pindah ke huruf ini, tidak bisa. Itu pun iradah Allah Subhanahu wa taala. Zat ilahiyah yang menyebabkan manusia hidup dan mati. Kenapa? Karena ada hijrah, pemindahan roh ke roh. Yang kedua, intiqal ruhi ar-ruhani ila al-ajsad. Maka pindah hijrah kita yang kedua, hijrah dari alam arwah ke alam ajsad. Lahirlah kita ke muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saat kita lahir di muka bumi ini, apakah kita pakai
sepatu, kiai, pakai emas, pakai jam tangan yang mahal, nggak ada semuanya. Kita hanya berlumuran darah, berlumuran kotoran. Maka pantas begitu bayi lahir itu dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia sedih. Kok dia bisa lihat dunia yang besar ini waktu di dalam rahim hanya sempit. Makanya manusia tidak pernah ingin kembali lagi. Siapa mau kembali lagi? Gak ada yang mau ke dunia yang sempit. Pindahlah mereka ke alam ajsad. Alam ajsad ini namanya alamul ardi, alam bumi, alam metafisik, alam jagat raya. Karena manusia berangkat dari tidak punya apa-apa. Ulidta fi adamil asya'i fafakir bihi litakuna sa'idan minad dunya ila akhirah. Begitu Allah menghadirkan kita di muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa. Pikirkan itu semua. Jangan pernah sombong karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Tidak membawa harta benda berlimpah ruah lagi. Yang kita bawa hanya tetesan air mata dan tangis. Makanya anak itu kalau lahir harus digenjot-genjot jantungnya biar dia nangis. Biar dia tahu rasa dunia itu memang tidak manis. Dunia itu pahit, maka diawali dengan tangis. Maka di dalam ilmu faraid, jika anak itu tidak menangis, ya, tidak bersuara, tidak ada, maka dia tidak mendapatkan warisan. Coba, begitu. Saking begitu, yang pentingnya orang menangis itu. Makanya dalam sebuah penelitian di dalam Al-Quran, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Hendaklah engkau menangis, ya, ketawa sedikit, menangis sering-sering. Apa sebabnya? Urusan menangis dan ketawa ini berimbang. Kalau perempuan, ya, dia sering menangis, maka perempuan itu panjang umur dia. Ya. Dalam sebuah penelitian, kenapa perempuan, ibu lebih panjang umurnya dari laki-laki? Jawabannya karena ibu itu kuat menangis. Itu jawabannya. Maka bapak-bapak kalau panjang umur nangis. Kenapa? Hanya tangisan saat sujud itulah yang akan membekas dan akan menyebabkan jasad ragawi ini haram disentuh oleh api neraka. Ainul jumu' inda sujud, al-buka ila Allah. Orang yang menangis karena Allah, tangisan air matanya itu akan menyebabkan dia hirman jauh dari api neraka. Maka dalam penelitian orang barat, kenapa sih dalam Quran menyebutkan kita disuruh kita untuk banyak-banyak menangis, mempersedikit ketawa? Ternyata dalam teori medis, kalau perempuan menangis itu dia perasaannya. Ada, ya, enzim-enzim atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh itu, detoksi penyakit itu dia akan bisa sembuh dengan sebab keluar air mata. Maka di saat dia menangis, maka penyakit-penyakit yang menyumbat darah, sel darahnya itu semuanya jadi lancar. Itu sebabnya ibu-ibu lebih panjang umurnya dari laki-laki. Kalau kita laki-laki cepat kita meninggal dunia. Amal ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah untuk dicabut nyawanya oleh malaikat. Kalau sudah umur 60, 70. Kalau udah berusia 60, 70 siap-siap. Kiai berapa? 63 sudah diambang batas. 63 Nabi saja 63. Umur umatku kata Rasulullah tempat panennya malaikat umur berkisar 60, 70.
Tapi meskipun umur umat dan Muhammad pendek-pendek, umur umat Muhammad pendek-pendek antara 60-70, tapi bisa mengalahkan, melewati umur umat-umat terdahulu ribuan dan puluhan tahun. Apa sebabnya? Karena Allah melipat gandakan pahala segala amal ibadah umat Nabi Muhammad itu bernilai pahala. Baca Quran. Sekali kita baca Quran 10 kebaikan. Dalam sholat kita baca kebaikan sholat ketuhur 100 kebaikan. Berapa guru dibaca sama imam kita tadi? Berapa ribu kebaikan? Dikalkulasi semuanya itu sehingga bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Dulu suka sa'atan di majlisil ilmi khairun min ibadat di sana. Kita duduk sesaat, semenit, sedetik, sejam, 2 jam di majelis ilmu, sama kalkulasi pahalanya dengan beribadah setahun. Itu sudah dikalkulasi, dihitung-hitung semuanya itu akan melewati umat terdahulu yang ribuan tahun usianya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umur umat dan Muhammad pendek-pendek, itulah yang disedihkan oleh Rasulullah SAW. Ahzanani Banu Israel, saya dibuat sedih oleh seorang Bani Israel. Karena hamilan as-silaha al-fasana, dia memikul senjata berperang selama 1000 tahun. Berperang terus, berjihad terus di jalan Allah selama 1000 tahun. Kaifa bi wa umman la yu'adilu. Bagaimana denganku dan umatku? Enggak mungkin berimbang. Umur umatku 60-70, sementara dia berjuang di jalan Allah 1000 tahun. Dan berimbang amal ibadah itu. Ibarat kita punya kelapa sawit, kebun kelapa sawit hanya 1 hektar, yang lain punya 1.000.000 hektar. Mana lebih banyak pahala dapat untungnya? Yang 1.000.000 hektar. Kita umur kita 60-70, umur yang tua dahulu, ya 100, 200 bahkan 1000 tahun usianya, nggak berbanding amal ibadahnya jika ditimbang. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW panazalat hazil ayat. Begitu Rasulullah SAW turun ayat inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf syahr ila akhir ayat. Begitu Rasulullah menerima ayat ini, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farihan masrura, di mana senyum bahagianya Rasulullah begitu turun ayat yang tadi. Begitu turun ayat itu, bertanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, amma yusuka wa yukrehu. Ya Rasulullah, apa sebabnya engkau bahagia, engkau senyum dari tadi? Rasulullah menjawab, saya diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Kemuliaan umur umatku melebihi umur umat terdahulu. Masya Allah. Apa sebabnya? Orang yang beribadah di bulan Ramadan, ada 1 malam yang jika beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min, kata Quran. Khairun itu isim tabdil, sifat mubalaghah, ismul fa'il. Allah tidak menggunakan isim tabdil akhyar, tapi khairun, terbaik. Min itu mungkin tidak memulai menghitungnya itu, bukan riwayat, bukan. Min ini tidak mulai menghitungnya. Menghitungnya mulai dari 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan, bisa 2000 bulan, bisa 7000 bulan, bisa 100.000 bulan. Itu mananya khairun min. Berarti umur umat Nabi Muhammad SAW meskipun pendek-pendek, tapi Allah berikan jaminan
bahwa siapa saja yang beribadah pada malam itu atau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar atau beribadah pada bulan dan malam Ramadan, semua malam dan hari Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Dalam pendapat Imam Syafi'i bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semuanya adalah Lailatul Qadar. Jadi orang yang beribadah pada malam itu semuanya dapat Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk mengimbangi umur umat-umat terdahulu. Insyaallah taala. Kalau kita baca Quran sekali dalam Al-Quran di dalam Ramadan, saya pakai baca Quran, masa tidak pernah baca Quran dalam Ramadan? Jadi dalam sholat tarawih, dalam i'tikaf, pasti kita melakukan itu kan? Begitu kita i'tikaf baca Quran, masyaallah tabarakallah. Sekali kita baca Quran sama pahalanya dengan kita baca Quran selama 1000 bulan. 1000 bulan kita bulatkan saja 86 tahun. Kita bulatkan 86 tahun. Itu bulatan minimal itu. Kita hitung minimal saja 86 tahun. Berarti beliau ini 63 usianya beliau ini. Sekarang usia duniawinya. Usia duniawinya beliau ini 63 kurangi 15. Usia balik. Kapan Kiai balik? Umur berapa Kiai balik? 15. Nah, kita bulatkan beliau balik umur 15. Berarti 63 kurangi 15 48. Berarti umur ukhrawi panjenengan ini, umur yang diberikan pahala oleh Allah umur mukallaf 48 tahun. Kalau 15 tahun itu kan umur belum mukallaf itu, tidak dihitung amal ibadahnya. Jadi 63 kurangi 48 48. Berarti Pak Kiai berjumpa dengan Ramadan sebanyak 48 kali. Selama 48 kali beliau berjumpa dengan Ramadan, sekali i'tikaf, sekali salat tarawih, sama pahalanya dengan 86 tahun. Kalikan sekarang 48 kali 86 tahun. Berapa usia beliau ini? Berapa usia beliau ini? Usianya Pak Kiai 4128 tahun. Umur beliau berapa sekarang? 4126 tahun. Kalau wafat ikhlas kita. Kenapa? Karena usia beliau 4126 tahun. Kalau dikalkulasi dengan Lailatul Qadar, Masya Allah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Pantas Rasulullah senyum begitu turun ayat itu. Berarti umur umat terdahulu itu lewat. Pantas Rasulullah kenapa? Awwalun nasi dukhulal jannah ummati. Manusia yang pertama kali masuk surga adalah umatku. Kenapa? Karena itu hitungannya. Hitungannya kayak tadi. Begitu khatib baca khutbah, kita dengar khutbah, pahalanya berlipat ganda. Imam takbir, begitu imam takbir, kita ikut takbir. Begitu makmum ikut takbir, maka antara takbir imam dan takbir makmum, pahala yang telah lipat gandakan. Begitu imam ruku, kita ikut ruku, pahala semuanya. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah hadirkan itulah yang menyebabkan umat Muhammad orang yang pertama kali masuk surga, walau akhirul ba'ts, meskipun umat Muhammad paling akhir dibangkitkan. Umur umat Muhammad boleh pendek-pendek, bolehlah usia umat Muhammad pendek-pendek, fisiknya semampai, semeter nggak sampai. Iya kan, kalau Nabi adaptan itu sekitar 80 hasta. 80 hasta Nabi diadap itu. Hasta itu gini. Berarti berapa? Setinggi apa? Menara bandara. Tingginya Nabi Adam. Sementara umat Muhammad, ya semeter kotor. Meskipun demikian Allah muliakan kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Muhammad adalah umat terbaik yang Allah orbitkan di kalangan manusia umat-umat terdahulu.
Kenapa? Dikauni Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, karena kemuliaan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak memulia Rasulullah. Ma dakhala an-nas al-jannata illa bi dzikri Rasul. Manusia tidak akan pernah masuk surga kecuali dia harus menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gandengkan antara syahadat ilahiyah, syahadat Allah dengan syahadat Rasul, menggambarkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling agung yang disebut namanya akan menghadirkan rahmat maghfirah Allah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tersebut bupati, camat, presiden, DPR, ya biasa aja. Tapi begitu kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Apa sebabnya? Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan juga, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Allah sholat? Enggak. Allah zakat? Enggak. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji umrah, Allah haji umrah tidak. Tapi urusan sholawat kepada Rasulullah, ma'iyatullah ma'ajibat. Allah membersamai malaikat dan orang yang beriman untuk salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada apa dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berbaca salawat, banyak salawatlah kepada Rasulullah. Karena salawat kepada Rasulullah itu dia adalah akan menghapuskan dosa. Salatan tunji nabiha min jami'i ahwali wal afat. Dengan salawat Allah pelihara kita dari segala malapetaka. Wa tutahhiruna biha min jami'i dzunub was sayyi'at. Dengan salawat Allah sucikan dosa kita. Wa tarfa'una biha ila a'la darajat. Dengan sebab baca salawat Allah angkat kita ke derajat yang mulia. A'la al-ilmin bersama Rasulullah, orang-orang yang sembah salawat kepada Rasulullah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, dan akan menyampaikan kita kepada derajat yang paling aqsal ghayat, tinggi dan tidak ada bandingan. Itulah kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sampai jam berapa saja? Kalau dari setelah selesai saya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi itu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah pertama taat ilallah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil istighfar du'aan. Kalau Bapak Ibu Saudara malas berdoa, cukup kau baca istighfar, sudah doa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang banyak istighfar, Allah mudahkan rezekinya, Allah kembangkan rezekinya, Allah berikan dia anak, Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia kemuliaan. Orang yang istighfar, karena istighfar menjadi perangkat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah yang kedua, aksiru bidzikri shalah, perbanyak zikir dan salat. Karena itu menjadi barometer ukuran kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah yang ketiga, aksiru min dzikri hazimil lazzat, perbanyak ingat kematian. Kalau kita sering ingat mati, dunia itu akan ada rem. Nikmat dunia itu hanya sebatas tenggorokan. Itu sebabnya ya, taubat hamba itu, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Gorgoroh itu gorgoroh masyarakat, gorgoroh.
tenggorokan. Ini batas taubat. Makanya kalau orang lagi sekaratul maut, talkinkan dia dari mulai dia sakit sampai nyawanya di sini, sampai dia hilang nyawanya, gor-gor. Apa sebabnya? Taubat itu batasnya tenggorokan. Ini kata Imam Ghazali, innal gor-gorata haddu lazzatid dunya. Sesungguhnya gor-goroh tenggorokan ini batas kelezatan dunia. Apapun nikmatnya, makanan itu, minuman itu, kalau udah lewat tenggorokan, jadi apa dia? Namuliaku, jadi kotoran. Berarti batas nikmat itu adalah batasnya tenggorokan. Itu sebabnya batas taubatnya hamba itu tenggorokan ini. Kenapa? Karena tenggorokan adalah haddu lazzatid dunia, batas lezatnya dunia. Sebanyak apapun, berjuta-juta miliar dia punya uang, kemudian uang itu dia berkah jadi makanan, maka dia telan makanan itu hanya sekedar berapa senti, 10 senti, 10 senti nikmat dunia ini. Dari mulut kita ke tenggorokan 10 senti. Ini nikmat dunia. Nikmat dunia hanya 10 senti. Terus ke bawah itulah nikmat akhirat. Insyaallah. Apakah kita menentukan nikmat yang 10 senti ini dengan nikmat yang berkilo-kilo juta kilometer? Jumlahnya nikmat Allah itu. Hanya orang gila yang menentukan nikmat yang sedikit itu dengan nikmat yang banyak. Insyaallah. Itu sebabnya batas taubat itu di sini. Kata Imam Ghazali, karena tenggorokan ini adalah batas nikmat dunia. Maka jangan terlalu kejar dunia itu, maka hatimu tidak akan pernah tenang. Kejarlah dunia semampumu, dengan sebab itu kau akan berkata, la tuqais miqdar dunyaka bimiqdar dunia gairika. Jangan mengukur ukuran duniamu dengan ukuran dunia orang lain, karena tidak mungkin sama. Maka itulah batasan-batasan hidup itu Allah berikan kepada kita dengan nasihat Rasulullah tadi, aksiru bil dzikri hadzimil ladzat. Begitu kita bilang Allahu Akbar, kita naik kecil, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan-pesan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita, iktikaf kita, kajian kita pada kesempatan ini yang singkat sekali. Ya, pengennya saya sampai subuh ngajinya ini pagi hari. Ya, saya siap sampai subuh gitu. Ya, Insyaallah. Inilah yang perlu menjadi perenungan kita. Perenungan kita yang terbaik adalah kita ingat insaf bahwa kita akan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang ketiga adalah hijrah minad dunya ilal barzakh. Kita akan hijrah dari dunia ke alam barzakh. Kemudian min alamil barzakh ila alamil mahsyar. Hijrah kita yang keempat. Hijrah yang kelima, minal mahsyar ila daril na'im, daril ni'am, daril jannah. Hijrah kita dari dunia ke alam barzakh. Dari alam barzakh kita akan menanti kiriman-kiriman doa dari saudara famili keluarga kita. Menanti beribu-ribu tahun lamanya di alam barzakh. Menunggu kiriman pahala doa dari keluarga, anak keluarga. Kemudian saya juga dibangkitkan min alamil ba'dzakh ila alamil mahsyar. Hari penghitungan amal ibadah, besar, kecil, ringan, berat, timbangan itu akan timbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah timbangan kita besar, berat ke kanan, pamayakan mithqala dzarratin khairan yarahu, maka kita akan pindah min daril mahsyari ila daril jannah. Itulah hakikat hijrah yang paling hakiki, adalah perpindahan alam fisik kita ini menuju alam arwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dipanggil mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itulah hakikat hijrah yang sesungguhnya di alam dunia ini. Bapak Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah yang sibuk berhasil Allah. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Allah
Wassalamualaikum warahmatullahi